Halo teman-teman, saya bertemu lagi kita di dalam episode Infact, Real Talk, Real Health. Bersama dengan saya, Ryan Foster Timothy, sebagai mahasiswa keperawatan tingkat 1. Dan dengan narasumber kita pada hari ini, dengan saya Evelyn Hemet Tambunan PhD, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia. Baik, terima kasih. Selamat datang, Evelyn. Pada hari ini kita akan membahas tentang satu penyakit yang tidak banyak orang sadari, teman-teman. Dan ini menimbulkan, kalau sampai ini terjadi, menimbulkan implikasi yang sangat serius, bahkan bisa sampai kepada kematian. Dan penyakit ini menyerang hati, dan pada kondisi kronis dapat berujung pada sirosis bahkan kanker hati. Kira-kira ada yang tahu gak teman-teman? Penyakit apa yang akan kita bahas hari ini? Untuk itu kita akan ikuti terus acara Infact. Dan saat ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang penyakit hepatitis C. Begitu ya Mem ya? Baik, kita mulai dari yang pertama. Mem, boleh bantu kami nggak menjelaskan apa yang dimaksud tentang hepatitis C itu ya Mem? Oke. Kita membahas tentang hepatitis C atau penyakit hepatitis C. Oke, untuk definisi, penyakit hepatitis C adalah satu penyakit di mana kondisi seorang terinfeksi oleh virus yang disebut virusnya itu adalah HCV atau virus hepatitis C di dalam bahasa Indonesia. Apabila virus ini menyerang organ tubuh khususnya pada hati. Hati itu di dalam medical terminology disebut dengan hepat. Makanya disebut hepatitis. Ya, di samping ada virus-virus yang lain A, B, D, dan E. Hepatitis C, virus hepatitis C yang kita akan bahas sekarang, dia menyebabkan peradangan di hati manusia. Ya, berujung kepada tadi seperti yang disampaikan, akut ataupun kronis. Ya, pasien akan mengalami kondisi-kondisi akut ataupun kronis. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mem. Jadi kalau bisa disimpulkan, hepatitis C itu teman-teman adalah penyakit yang menyerang liver, Mem, ya, menyerang hati kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih Mem yang terjadi kalau seandainya hepatitis C ini menjadi kronis? Oke, mungkin Mem akan sampaikan sedikit. Ya, ini kondisi pasien dengan atau penderita yang terinfeksi oleh virus hepatitis C dalam kondisi acute ataupun kronik, ya ada tahapan-tahapannya. Yang pada saat kondisi kronis, ini informasinya dulu ya, dari WHO secara geografis terdapat sekitar 12 juta penderita hepatitis C kronis. Di mana itu? Di Mediterania Timur, mencakup Afrika Utara, Egypt, Libya, Maroko, dan sebagainya. Indonesia ya adalah bagian dari Middle East, dari South Central Asia. Itu katanya sampai sekitar 9 juta penderita hepatitis kronik. Nah, dan di negara-negara yang lain, ini menurut data WHO. Ya, dari data WHO itu menunjukkan sekitar 70%. Ya, dari range 55 sampai 85% penderita hepatitis C ya secara global berkembang menjadi kronik. Ya, di mana risiko yang terjadi tadi sirosis hepatis yang disebut dengan pengerasan hati ya oleh karena infeksi, ada bekas luka sehingga di sana akibat peradangan sehingga menjadi kronis yang disebut dengan sirosis, yaitu sekitar 15 sampai 30% mengalami sirosis di dalam jangka waktu sampai 20 tahun. Karena kronis itu lama ya. Ya, tahun 2022 ya terdapat 242.000 orang meninggal akibat sirosis kronis ya. Ini karena kronis, peradangan yang kronis yaitu sirosis ataupun kanker hati ya menurut data WHO. Ya, jadi penanganannya penting ya, yang tepat sehingga kronis ini tidak terjadi. Ya. Oke, terima kasih banyak Mem Evelyn.
Kalau berdasarkan data tadi, kita bisa lihat teman-teman ya, jumlahnya itu bukan jumlah yang sedikit begitu ya. Jumlahnya cukup banyak. Dan melihat dengan besarnya jumlah ini, kira-kira apa sih gejala yang ditunjukkan oleh orang yang mengidap penyakit hepatitis C ini ya? Secara kalau pasien masih atau penderita atau seseorang dalam fase akut, ya kemungkinan mungkin masih baru terpapar kepada virus ya orang ini, ya lalu virus hepatitis C ini ya, lalu di dalam kurun waktu katanya ya sekitar 2 minggu sampai ke 6 minggu itu masa. Kadang-kadang di dalam data WHO menunjukkan bahwa sekitar 30% ya mereka ini cured spontaneously cured. Ya mereka tubuhnya memberikan kekebalan sendiri, mengeluarkan kekebalan sehingga proses peradangan oleh virus tersebut bisa dilawan. Ya dan tidak menunjukkan gejala yang signifikan. Ya karena memang di antara acute ke chronic condition ya berat ringannya itu tergantung dari kondisi orang tersebut. Ya sehingga bisa saja katanya di dalam dia tidak tahu dia terpapar virus itu ataupun virus itu sudah membuat peradangan di dalam hepar, liver ataupun hati, namun tubuh memberikan mengeluarkan kekuatan tubuh sendiri untuk melawan virus tersebut. Ya mungkin dengan hidup sehat, ya tidak memerlukan pengobatan. Namun apabila kronik, ya ini kronik kami sering menemukannya di rumah sakit, ya itu sampai kepada demam, ya lalu badan terasa sakit, cepat lelah, ya lalu sampai kepada area-area tubuh tertentu yang kelihatan jelas kuning kulit dengan mata, jaundice disebut, ya ataupun urin menjadi urinnya warna tua, coklat tua, ataupun BAB-nya berwarna pale, pucat, ya harusnya kuning ataupun kehijau itu ya pale, ya seperti itu. Oke, jadi bisa kalau kita lihat berarti pada sebenarnya gejala awalnya tidak kelihatan gitu ya. Tapi pada saat dia menjadi kronis, biasanya ciri-cirinya yang bisa kita suka lihat itu menguning ya. Matanya menguning, bagian-bagian tubuhnya juga menguning seperti itu ya. Kulit biasanya dan selera mata ya kuning jelas terlihat. Kuning jelas ya. Oke. Lalu untuk penyebarannya itu seperti apa biasanya? Nah ini yang mungkin perlu diklarifikasi ya untuk penyebaran melalui apa saja. Ya. Jadi virus ini ada di dalam darah si penderita, di mana virus beredar virus hepatitis C ini beredar di dalam darah lalu dia merusak organ hepar, liver, hati. Apabila darah daripada penderita kena kepada seseorang, bukan di permukaan lalu virus itu akan berkembang, tidak, dia harus masuk ke dalam darah. Ya misalnya dengan luka kita, alat yang digunakan si penderita itu contohnya suntikan, ya lalu tenaga medis. Ya bisa saja lupa atau kurang hati-hati, recap atau menutup kembali lalu menusuk dirinya, sehingga ada perlukaan di tubuh kita. Virus itu akan berkembang di dalam darah kita melalui makanan, ya ataupun kontak keringat, tidak, ya ataupun dengan persetubuhan yang kontak langsung dengan organ tubuh kita bagian dalam. Ya, yang membuat perdarahan tentunya ya itu akan terkontaminasi dengan virus hepatitis C itu masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Berarti bisa dikatakan juga kita perlu berhati-hati juga dengan alat pribadi kita. Seperti itu ya? Ya, contoh kalau misalnya menggunakan alat razor, razor. Kalau dia luka. Ya. Kalau terkontaminasi kalau kita kena luka. Tapi kalau tidak kena luka tidak masuk ke dalam darah. Ya, gosok gigi. Kadang kan bisa. Kadang bisa
luka. Luka juga. Ya, masuk ke dalam peredaran darah kita. Virus itu. Oke. Ya, Wow. seperti itu. Terima kasih banyak Mel. Lalu kalau tadi Mel berarti jelaskan bahwa penyakit hepatitis ini tidak bisa menyebar lewat sentuhan juga Mel ya. Dia bisa juga lewat lewat makanan, tapi lebih kepada pada saat ada luka bagian tubuh kita yang terkena dengan barang yang terinfeksi oleh pengidap Virus. hepatitis C, itu bisa Ya. masuk virusnya ke dalam tubuh kita. Oh, satu lagi mungkin dari darah ibu ke janin. Oh, oke. Ibu mengandung hepatitis C darahnya ya, virus Iya, hepatitis C iya, iya, iya. kepada Janin janin. akan terinfeksi Iya. juga. Wow. Terima kasih banyak Mem. Lalu kalau kita lihat ini bisa dikatakan risiko penularannya bisa dikatakan cukup tinggi begitu Mem ya. Bagaimana cara kita untuk dapat mencegah penyakit hepatitis C ini? Kunci penting adalah menghindari agar tidak terkontaminasi dengan cara mungkin approach kepada tenaga kesehatan, mungkin healthcare provider, ya, menggunakan alat PPE yang sangat ketat, ya, perlindungan diri sehingga tidak terkontaminasi oleh pasien yang mempunyai virus hepatitis C kepada healthcare provider, ya, ataupun kepada masyarakat umumnya, ya. Salah satu tadi tidak menggunakan pribadi yang cenderung bisa menyebabkan masuk ke dalam cairan tubuh kita ataupun cairan terkontaminasi kepada peredaran darah kita. Ya, hidup sehat untuk memaksimalkan imun, ya, ataupun perilaku yang sering disebut PHBS ya, perilaku hidup sehat dan bersih dan sehat, ya, untuk mengatasi atau menghindari, ya, walaupun kita kena, walaupun kita mungkin bisa saja tidak tahu teman kita dan dia pun tidak memeriksakan diri, ya, sehingga penting untuk menjaga kontak, untuk tidak kontak. Kalau kita sudah tahu mungkin kita tidak akan kontak, tapi kalau kita sudah tahu mendingan menjaga, ya, jangan menggunakan alat-alat yang personal, ya, untuk berbagi, ya, itu sangat. Lalu menggunakan ini kadang-kadang seringkali anak-anak muda ya ingin tato nih, ingin ditato. Nah, tato ini kadang-kadang tidak menggunakan sterilisasi alat-alatnya karena kan buat perlukaan, sehingga dari orang lain dia tidak tahu kalau dia pun punya hepatitis, virus hepatitis dalam darahnya, lalu digunakan alat itu untuk tattooing, ya. Ini juga diharapkan untuk tidak, ya. Lalu mungkin penggunaan katanya kontrasepsi pelindung, ya, karena seks bebas, ya, berganti-ganti pasangan ataupun kepada perilaku seks yang tidak baik, ya, ini akan cenderung untuk menularkan karena kan kita tidak tahu di dalam orang tersebut, ya, sehingga ini perlu dihindari. Namun yang satu mau garis bawahi lagi adalah bagaimana supaya kita mengetahui bahwa kita ini ada virus hepatitis C-nya, ya. Jadi memeriksakan diri, ya, nanti pemeriksaan darah, ya, jenis yang diambil adalah antibody anti HCV, ya, diuji serologis, ya. Nanti kalau positif, ada positif, walaupun dia positif tidak perlu pengobatan. Karena dalam porsi yang bisa diatasi oleh tubuh sendiri, ya. Namun perlu berjaga-jaga. Yang sudah positif dengan ukuran tertentu di mana dia akan diperiksa melalui berbagai teknik diagnostik, ya, harus perlu obat, ya, antivirus, ada obatnya. Dokter akan berikan lalu pengobatan selama beberapa waktu. Jangan sampai dibiarkan menahun, yang karena tidak menunjukkan gejala yang sangat signifikan sampai bertahun, lalu setelah 20 tahun, 15 ke 20 tahun sirosis atau kanker hati. Ya, ini yang kita khawatirkan. Oke, terima kasih Mem. Jadi cukup jelas sebenarnya teman-teman dari yang Mem sampaikan bahwa
untuk menghindari hepatitis C ini adalah kembali kita perhatikan diri kita dulu sendiri. Bagaimana pada saat kalau seandainya kita memiliki ya tadi Mem sampaikan, kita bisa cek kepada dokter, atau kita juga harus menjaga barang-barang pribadi kita. Jangan sembarangan kita pinjamkan kepada orang. Bahkan kalau saudara kandung kita sendiri sepertinya begitu juga Mem, ya. Bisa jadi juga ya. Jadi kita perlu berhati-hati teman-teman. Baik, kalau begitu kita sudah mendapat poin atau inti dari penyakit hepatitis C ini teman-teman. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari diskusi kita dengan Mem tadi sebagai narasumber kita hari ini, hepatitis C ini merupakan penyakit yang pastinya berbahaya, dan masyarakat juga banyak yang kurang menyadari akan penyakit ini. Dan kalau seandainya hepatitis C ini menjadi komplikasi, sampai komplikasi, dia akan mengakibatkan sirosis, bahkan kanker liver, atau berujung kepada kematian. Dan yang terakhir teman-teman, penting untuk kita menjaga pola hidup kita. Penting kita untuk menjaga kehigienisan di dalam tubuh kita. Dan penting juga untuk kita sadar akan diri kita sendiri Mem, ya. Bagaimana kondisi kesehatan kita. Kalau memungkinkan, kalau memang kita sempat terkontak atau apapun itu, kita boleh periksakan kepada dokter begitu Mem, ya. Dan inilah topik kita hari ini mengenai hepatitis C. Dan terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita hari ini, pada Mem Evelyn. Dan terima kasih untuk teman-teman yang tetap setia untuk melihat atau menonton episode Infect. Terima kasih untuk semuanya. Nah, kembali kepada saya Ryan Sitomeang, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Infect, Real Talk, Real Health.